never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Mantan direktur olahraga yang kini bertanggung jawab di bidang off-road di Ducati ini yakin pebalap Cervera itu bisa memenangkan kejuaraan dunia. Ducati mendominasi tahun 2023 di MotoGP dan akan mencoba melakukannya juga pada tahun 2024 dengan 8 motornya di grid. Namun, ada bagian penting dalam merek Italia ini, penandatanganan Marc Marquez untuk dress ini. Mantan direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, sepenuhnya mempercayai pebalap Cervera itu dan melihatnya sebagai kandidat yang memungkinkan untuk meraih gelar juara. Seperti yang ia akui dalam wawancara eksklusif dengan Marca. Pertama-tama, Ciabatti berbicara sangat positif tentang Marc Marquez dan kesuksesan para pembalap di jajarannya. Dia adalah pebalap luar biasa, yang telah memenangkan 6 kejuaraan dunia MotoGP dan 8 gelar dalam karir balapnya. Dia adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah olahraga kami. Ducati cukup sukses dengan pebalapnya saat ini. Kecuali Zarco, semua orang akan tetap bersama Ducati pada musim 2024 dan dia adalah pebalap lain yang saya yakin akan super kompetitif dan saya pikir juga akan berjuang untuk kejuaraan dunia. Selain itu, ini berbicara tentang efektivitas Ducati dan seperti pebalap lainnya, dia beradaptasi dengan baik. Mungkin Marc Marquez sedikit menenangkan ekspektasi, tapi menurut saya dia akan beradaptasi dengan motor dengan sangat cepat. Semua pebalap telah beradaptasi dengan sangat baik di Ducati, pebalap dengan gaya berbeda mampu naik podium dan memenangkan balapan. Marquez akan menjadi salah satu pembalap yang akan berjuang untuk kejuaraan dunia. Meski begitu, Ciabatti yakin Ducati, meski punya level tinggi, tidak sendirian di championship, KTM dan Aprilia tidak akan membuat segalanya mudah. Seperti halnya mungkin ada perbaikan di Jepang. Kita akan segera melihat level motor lainnya, tapi KTM sangat kompetitif tahun lalu, begitu pula Aprilia, terutama di paruh pertama musim ini. Dan saya yakin orang Jepang juga akan mampu mengembangkan sepeda motor lebih cepat. Sementara itu, Miller membuka musim pertamanya di KTM secara menjanjikan dengan podium di Spanyol, tapi perlahan penampilannya menurun pada paruh kedua. Pembalap Australia itu mulai tertinggal dari rekan setimnya Brad Binder, sebelum akhirnya mendapatkan momentum lagi di sepertiga terakhir musim berkat sasis serat karbon KTM. Dia bisa saja menutup musim dengan kemenangan, jika saja tidak terjatuh saat memimpin di Valencia. Melihat bagaimana penampilan Miller sepanjang 2023, manajer legendaris MotoGP Carlo Pernat memberinya nilai paling rendah dari semua pembalap MotoGP di grid musim ini. Justru karena dia adalah favorit saya harus memberinya nilai 4 dari 10, kata Pernat. Saya memahami kelahiran putrinya, apapun yang Anda inginkan, tetapi setelah dibuang oleh Ducati dan diterima dengan meriah oleh KTM yang percaya padanya, saya mengharapkan kejuaraan yang benar-benar berbeda. Dia tampak seperti saudara laki-laki Jack yang jelek. Saya tidak melihatnya sebagai orang yang gascon, ceria, agresif seperti biasanya. Binder menunjukkan kepada kami bahwa motornya berfungsi. Jack benar-benar mengecewakanku. Mir diberi nilai 5 dari 10 oleh Pernat yang mengatakan, setelah Suzuki mundur, dia mengambil kesempatan pertamanya bersama Honda. Mungkin jika dia kembali dia tidak akan melakukannya lagi. Saya memberinya nilai gagal bukan karena balapan buruk yang dia jalani, tapi karena dia melewatkan 2 GP karena jari kelingkingnya patah. Itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mempercayainya, atau mungkin dia sedikit takut pada hal tersebut mengendarai sepeda itu. Fernandez juga mendapat nilai 5 dari 10 oleh Pernat, yang menambahkan, dari seorang rookie saya mengharapkan beberapa balapan yang layak, juga mengingat motor yang dia miliki. Kondisi fisik pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez, kian membaik usai menjalani operasi arm pump pada akhir MotoGP 2023 lalu.
Dengan kondisinya yang kian membaik, Marquez pun percaya diri menatap musim yang baru. Jelas kabar baik itu menjadi hal buruk untuk para rider MotoGP lainnya. Sebab ada kemungkinan Marquez akan menggila bersama tim satelit Ducati di MotoGP 2024 nanti. Marquez sudah menjalani debutnya dengan baik bersama Gresini Ducati dalam tes pasca musim MotoGP 2023 di Valencia pada November 2023 lalu. Dia mengamankan tempat keempat dengan selisih 0,171 detik saja dari sang pembalap tercepat, Maverick Vinales. Sehari setelah tes, The Baby Alien julukan Marquez, langsung menjalani operasi pada lengan kanannya untuk mengatasi arm pump alias sindrom kompartemen yang dialaminya. Hal itu cukup mengejutkan karena dia melakukannya secara mendadak tanpa tercium oleh media. Ini merupakan operasi pertamanya setelah lebih dari setahun tak pernah naik meja operasi. Kali terakhir dia melakukannya adalah ketika menjalani operasi keempat untuk mengatasi cedera parah di lengan kanannya akibat kecelakaan di Jerez pada awal musim 2020 lalu, yang membuat karirnya mengalami penurunan. Setelah hampir 2 bulan berlalu, Marquez pun mengungkapkan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja. Bahkan, dari segi fisik kondisinya terus membaik sehingga dia bertekad untuk menghindari cedera agar siap tampil di MotoGP 2024. Sekarang saya baik-baik saja. Secara fisik saya merasa lebih baik dan lebih baik. Saya mencari konsistensi untuk menghindari cedera dan membuat kemajuan yang baik, kata Marquez. Sebagai informasi, sindrom kompartemen atau arm pump atau yang biasa disebut sindrom kompresi otot adalah masalah yang lazim diderita oleh para pembalap sepeda motor. Hal itu disebabkan oleh peningkatan tekanan atau beban pada jaringan yang menyebabkan aliran darah menjadi buruk ke otot-otot di bagian lengan bawah sehingga mengakibatkan rasa sakit dan mati rasa. Namun, Marquez baru mengalaminya setelah 11 tahun berkarier di MotoGP sehingga cukup mengejutkan. Sementara itu, Jorge Martin menceritakan kepada Martinator Das seperti apa tahun pertamanya di MotoGP. Pembalap Pramac Racing ini antara lain dikenal sangat eksplosif, sebuah topik yang ia bahas di bagian dokumenter ini. Jorge Martin sudah menceritakan seluruh karir profesionalnya sebagai pebalap hingga ia tiba di MotoGP. Pada kesempatan ini, tahun pertama di kelas utama sangat intens, dan dia telah melatih daya ledaknya. Seperti yang dikomentari oleh orang-orang terdekatnya seperti Jorge Lorenzo atau Jorge Martinez, Aspar. Mungkin Ducati pada saat itu adalah salah satu yang terbaik, karena ini adalah masanya Lorenzo, motornya berjalan sangat baik tetapi mereka belum menang, Marquez yang menang. Pebalap San Sebastian de los Reyes itu mulai bercerita tentang kapan dia naik ke MotoGP dengan Ducati di Pramac. Saya pikir itu adalah melihat apa yang dilakukan Pecco Bagnaia, apa yang dilakukan Jack Miller, bahwa mereka mulai mendapatkan hasil yang sangat baik dengan sepeda motor satelit, aku Jorge. Saya pikir itulah yang memberi saya dorongan untuk melakukan lompatan.